Saya pernah mendengar ibu bilang tadi bahwa dia baru menjadi Tuhan yang sah ketika dia dibaptis. Itu benar nggak tadi bu? Karena saya bisa putarkan lagi nih. Saya dengerin begitu tadi. Kalau nggak kita dengerin baik-baik deh ya, biar ibu tahu apa ya. Kadang banyak umat Kristen itu ketika bicara dia nggak sadar dengan dia bicarakan, terus tiba-tiba merevisi gitu loh. Kita ulangi ya apa yang ibu jelaskan tadi ya. Mau ibu saya ulangi atau coba deh. Tadi ibu bilang dia kan masih kecil. Kan dia baru jadi sah jadi Tuhan ketika dibaptis. Ya ngapain Tuhan diganggu kan gitu tadi ibu bilang. Ingat nggak ibu tadi bilang gitu tadi? Dari kecil udah ada bukti Tuhan tuh. Cuman belum bisa kita tahu bahwa itu bukti ada Tuhan di dalam dirinya. Yang dilantik, kata dilantik nanti jadi sama kayak manusia. Inilah anakku yang kukasihi, itu kan? Iya, baru sah menjadi Tuhan. Kan ibu bilang gini. Bentar dulu, enggak. Bapak itu jangan dijelaskan dulu. Anakku. Ya, jangan dijelaskan dulu, dikonfirmasi itu maksudnya yes or no dulu. Maksudnya saya pernah mendengar ibu bilang tadi bahwa dia baru menjadi Tuhan yang sah ketika dia dibaptis. Itu benar nggak tadi bu? Karena saya bisa putarkan lagi nih. Saya dengerin begitu tadi. Kalau nggak kita dengerin baik-baik deh ya, biar ibu tahu apa ya. Kadang banyak umat Kristen itu ketika bicara dia nggak sadar dengan dia bicarakan, terus tiba-tiba merevisi gitu loh. Kita ulangi ya apa yang ibu jelaskan tadi ya. Mau ibu saya ulangi atau coba deh. Tadi ibu bilang dia kan masih kecil. Kan dia baru jadi sah jadi Tuhan ketika dibaptis. Ya ngapain Tuhan diganggu kan gitu tadi ibu bilang. Ingat nggak ibu tadi bilang gitu tadi? Dari kecil udah ada bukti Tuhan tuh. Cuman belum bisa kita tahu bahwa itu bukti ada Tuhan di dalam dirinya. Jadi waktu dia bayi dan dia nakal itu dia masih tetap jadi Tuhan gitu. Itu bukan nakal kalau menurut saya. Ya oke, tidak nakal ya karena dia Tuhan. Jadi dia ya oke, baik, nggak apa-apa. Definisi nakal mungkin bagi ibu kalau manusia yang melakukan mungkin nakal. Tapi kalau Tuhan suka-sukanya aja nggak apa-apa. Kesenggol, tersinggung, dikutuk itu nggak nakal karena dia Tuhan. Mungkin begitu kali ya. Jadi kalau yang Nabi Nuh itu kan apa di zaman Nabi Nuh itu nakal Tuhan kita. Allah Bapak. Tidak, zaman Nabi itu konsepnya hukuman bu. Iya, itu hukuman. Itu juga kenakalan. Itu hukuman. Jadi ya kan? Bentar. Berarti menurut ibu kalau ada Tuhan kecil kesenggol sedikit lalu dia kutuk jadi kurus, itu adalah hukuman yang setimpal menurut ibu. Kan ada perkataannya tadi, apa terganggu kolamku ini buat kalian? Kenapa kalian gitu? Tuhan terganggu, ibu. Tuhan terganggu dan dia berhak mengutuk orang sampai mati karena dia Tuhan. Begitukah yang ibu pikirkan? Ini kenapa aku ngelek-ngelek ya Fandi? Bukan berhak. Ibaratnya kayak tadi Nabi Nuh kenapa? Oh berarti berhak dia bunuh semua umat ini. Di zaman Nabi Nuh. Beda bu. Konsep Nabi Nuh itu orang-orang sudah melakukan keingkaran dan itu adalah orang-orang dewasa. Kalau ibu mau melihat di situ, ini aku ngelek nggak, Fandi? Kayaknya aku ngelek deh. Enggak, makanya Fandi, tutup saja kameranya. Udah aku tutup ya. Ini handphone aku kayaknya bermasalah nih. Bentar, udah terlalu berat ini handphone. Bentar ya. Waduh, aku turun dulu deh. Ya Uni yang ngelek itu, Uni yang ngelek. Ya udahlah itu ya. Aja ya menurut saya juga mau turun ya. Makasih ya. Yang santai-santai aja aku bermasalah ini. Biar enak tuh. Bentar. Ya, okay. Bang Gultom lanjut Bang Gultom. Ya apa tuh Bang? Ini gimana ini? Masih menyembah kepada manusia ini. Gimana ini? Sampaikan dulu biar waras. Ya untuk kalau apa namanya? Kalau masih tetap keras untuk apa disampaikan lagi? Biarin aja lah. Nggak akan sadar nanti. Tidak ada. Saya setuju sama Pak Gultom. Kalau memang udah keras buat apa disadarkan lagi? Tidak ada dasarnya Yesus itu dipanggil Tuhan dan tidak ada dasarnya Yesus itu disembah. Dari dulu udah saya sampaikan. Semua komal-komal Muslim udah tahu saya. Dari dulu udah saya sampaikan, tidak ada dasarnya Yesus itu dituhankan dan tidak ada dasarnya Yesus itu disembah. Apa dasarnya? Nggak ada. Kalau dan ini menjadi dasar saya untuk mengatakan itu. Di pengakuan iman rasuli sebagai dasar pengakuan iman Kristen ada 3 ayat. Di ayat kedua itu Yesus itu ditempatkan sebagai anak, bukan sebagai Tuhan. Dan
dua bapak kami yang diajarkan Yesus kepada orang-orang di zamannya, itu nggak ada dibilang di situ Yesus itu Tuhan. Yang ada di situ bapak kami yang di surga. Itu yang ada. Dan di kitab Yohanes juga sudah dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang benar itu. Yang mengenal kau sebagai Allah satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Apalagi apa dasarnya itu? Nggak ada. Itu. Dan juga ada lagi ayat yang mengatakan aku diutus oleh Bapakku. Di dasarnya apa? Nggak ada. Jadi Pak Gultom, aku dulu Pak deh. Gultom. ya, Pak Gultom, saya jawab ya. Aku dulu. Ya Bu Jati ya, silakan. Aku baru ketemu Pak Gultom nih. Nggak ada dasarnya. Tadi dia sebut tadi pengakuan iman Rasul. Iya nggak Pak? Kebetulan kita Iya. sama-sama Batak nih. iya. Iya, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Itu kan Pak? Iya kan di situ dia dibilang anaknya yang tunggal, anak. Tuhan kita. Iya kan dibilang di situ anak. Ada ditulis nggak anak di situ? Iya, Tuhan juga ada. Ya udah, kalau ada Ya kalimat di udah. situ, Dasarnya kalau ada itu kalimat Tuhan di situ kita. Tuhan kita, Tuhan benar, kita itu Pak. satu. Jangan tantrum. Ya, Nggak tantrum itu, inilah nggak tantrum. orang-orang Kristen kalau masuk ke kuman-kuman gini gampang tantrum. Dari tadi aku udah lama udah lama loh di roomnya. Aku dari dulu udah santai-santai, aku nggak pernah aku tantrum. Kalau dibilang Ujulo Dawito, Ujulo dari Kalau naik dibilang- keningas. udah ngomong lah, aku dengerin. Nah. Tapi kalau aku ngomong Oh, ibu, ya Allah. Bu, kalau kayak gitu Ya, cara dia bilang diskusi aku itu nggak akan pernah tantrum. selesai diskusi. Iya, Ini buktinya ibu memang tantrum dia itu ibu bilang aku tantrum beneran. ya, memang Ya udah makanya ibu Dari tunjukkan kalau tadi ibu aku nggak tantrum. Duluan aku loh dari dia, nggak ada tantrum. Tapi Bukan gitu, ketika bukan aku masalah duluan protes atau enggak. penafsirannya, Ibu tuh kalau dia kita jadi- gini terus dia sampai kapan tantrum. selesai? Tuh mulai jadi. Aku gantian, tidak bisa Bu. jadi. Dari tadi aku ini. Kalau Ya menurut udah aku gantian. Ya Allah ya Rob. Ya udah ibu, kalau gini loh Bu, saya nggak marah tapi ngamuk. Saya nggak marah tapi nonjok orang, Bu. Kalau ibu nggak tantrum, ibu coba diam, biarkan Gultom yang bicara dulu ya. Gantian, silakan Gultom. kalau kan di saat dia bicara aku diam. Cuman di saat aku Ya tanggapi, Allah ya Rob, ibu. Kan saya bilang aku tadi udah mau silakan turun Gultom. bareng Bu Uni. Ya cuman udah, gara-gara Bu. pernyataannya itu aku Ya, tertarik Gultom. sedikit untuk menanggapi. Iya ya udah, ibu gitu diam. loh. Iya gantian. Iya ya ibu pokoknya paling baik deh, ibu paling tenang, ibu paling baik, ibu paling slow hari ini ya. Kami semua tantrum Ya, di sini, ya. kami semua tantrum. Ya. Enggak, Udah, enggak, Gultom saya diam. silakan ibu ya, ibu diam dulu biar Gultom yang bicara. Oke, Bu, silakan. Jadi kalau dibilang di situ anak Allah Tuhan kita, artinya di situ anak Allah utusannya, utusan Tuhan itu sendiri. Bukan berarti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Nggak ada dasarnya. Dan juga kalau kita berpikir logis dulu, yang kita tahu Tuhan itu pencipta. Kalau ada yang lahir, berarti hasil ciptaan di dalam perut seorang ibu. Sejak kapan pencipta diciptakan? Coba kalau Yesus itu Tuhan itu Maha Pencipta. Yesus itu menciptakan apa? Nggak ada. Kalau dibilang kemarin ada yang bilang gini di Komel, Yesus itu dipanggil Tuhan karena dia punya mujizat. Banyak kok yang punya mujizat. Elia, Henok, banyak. Bukan berarti dia Tuhan. Kan begitu. Dan juga gini. Banyak orang percaya Pengakuan Yesus bahwa dia itu hanyalah seorang utusan atau rasul sangat jelas sekali tertulis di dalam Bible kepunyaan umat Kristen. Banyak sekali teman-teman ya. Tetapi di mana pengakuan Yesus yang secara jujur ngaku seorang utusan, justru oleh umat Kristen Yesus itu disembah dan dituhankan. Kita tengok saja apakah umat Kristen mengimani ayat di dalam Bible-nya sendiri, seperti misal ayat yang ini, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Selanjutnya di dalam Lukas 10 nomor 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Selanjutnya masih ada lagi teman-teman di dalam Markus 9 nomor 37, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Masih ada lagi Matius 10 nomor 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dari keempat ayat ini saja sudah sangat jelas sekali. Ayat tersebut berupa pengakuan jujur dari Yesus yang ngaku hanyalah seorang utusan. Nah, tetapi ironisnya oleh umat Kristen, Yesus justru disembah dan dijadikan Tuhan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.